Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Fa nas'alullaha azza wa jalla yanfa'ana wa iyyakum bihadzal liqa' innahu waliyyu dzalik wal qadir alaih. Thumma amma ba'd. Para hadirin wal hadirat, a'azani Allah wa iyyakum. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izinnya kita kembali dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, dan dengan izinnya pula Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk duduk di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari majelis yang singkat ini. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan segenap umatnya yang istiqamah di atas sunnah-sunnahnya. Para hadirin, a'azani Allahu ayyakum, yang paling mulia yang harus kita sadari adalah iman. Sesuatu yang paling berharga dalam hidup ini adalah iman. Yang paling mahal dalam hidup ini adalah iman. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima apapun melainkan dengan syarat iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa misluhu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamati ma tuqabbala minhum walahum adzabun alim. Orang-orang kafir itu, seandainya mereka punya harta semisal bumi dan yang semisalnya untuk dijadikan tebusan nanti di akhirat, agar mereka tidak mendapatkan azab, tidak akan diterima tebusan itu, dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Mengapa demikian? Karena mereka tidak punya iman. Maka iman inilah yang harus kita pertahankan dan kita perjuangkan. Disinilah letak keutamaan iman. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang amal apa yang paling utama, beliau menjawab al-imanu billahi wa rasulihi, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Para hadirin, a'azani Allah wa iyyakum. Kalau kita membuka lembaran sejarah, kita akan mendapatkan betapa nilai iman itu sangat berharga di mata para sahabat ridwanallahu alaihim ajmain. Betapa mereka rela untuk berkorban dan menyerahkan semuanya, harta dan jiwa, untuk iman ini, demi iman ini. Karena mereka merasakan ternyata luar biasa, iman itu tidak bisa dinilai dengan apapun kenikmatannya. Di antara yang perlu kita lihat dan perlu kita dengar adalah satu kisah hijrahnya seorang pemuda yang luar biasa di kalangan sahabat. Pemuda yang harusnya menjadi contoh anak-anak muda di zaman sekarang ini, yaitu yang bernama Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu. Mus'ab bin Umair ini pemuda Quraisy yang sebelum masuk Islam dikenal dengan kehidupannya yang serba hedon. Dia ini dalam bahasa kitanya ya selebritinya orang-orang Quraisy lah begitu. Bajunya yang dipakai akan menjadi rujukan bagi baju-baju atau tren-tren baju yang berlaku di Quraisy. Parfumnya juga akan menjadi rujukan. Jadi Mus'ab bin Umair ini adalah public figure bagi anak-anak muda di zaman dulu. Ketampanannya, kecerdasannya, dan para pemuda Quraisy itu sangat menggandrungi orang yang bernama Mus'ab bin Umair ini. Nah, ketika Mus'ab bin Umair mengetahui
bahwa ada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan agama tauhid, menyadari bahwa mereka atau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan Islam, maka Mus'ab bin Umair penasaran, pengen tahu agama Islam itu ya seperti apa. Akhirnya dia pun diam-diam ikut pengajiannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, maka ayat-ayat itu langsung masuk ke lubuk hatinya Mus'ab bin Umair ini. Pemuda yang cerdas, pemuda yang luar biasa kepintarannya, masuk ke dalam hatinya ayat-ayat Allah, dan seketika itu juga Mus'ab bin Umair yakin bahwa apa yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hak, bahwa Islam adalah agama yang hak. Maka langsung Mus'ab bin Umair menyatakan keislamannya. Dia nyatakan keislamannya di hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di hadapannya para sahabat ridwanullahu alaihim ajmain, dan dia diam-diam bolak-balik dari rumah ke majelisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Allah takdirkan ternyata hal itu diketahui oleh ibunda, oleh ibunya Mus'ab bin Umair. Langsung seketika itu juga Mus'ab bin Umair dikurung, kemudian juga disiksa dan dipaksa agar dia melepaskan agama Islam. Kehidupan yang begitu mewah terlepas ketika itu juga karena Mus'ab bin Umair lebih memilih Islam dibandingkan dengan kehidupannya yang hedon. Dia rela untuk dikerangkeng, dikurung sendiri oleh orang tuanya, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan dia bisa lepas dari kurungan itu. Dia pun kabur, dia pun lari pergi hijrah ke Habasyah ketika itu. Perginya Mus'ab bin Umair ini mengagetkan orang-orang Mekkah, sekaligus juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa segala sesuatu itu dibandingkan dengan iman tidak ada artinya. Ketika pulang dari Habasyah, para sahabat begitu tidak tega melihat keadaan Mus'ab bin Umair yang tadinya bajunya begitu bagus, parfumnya begitu wangi, yang luar biasa kehidupannya, pulang dari Habasyah tidak memakai alas kaki dan baju yang penuh dengan tambalan di sana sini. Nangis para sahabat, engkau keadaanmu sekarang begini wahai Mus'ab bin Umair. Tetapi Mus'ab bin Umair tersenyum, senyum yang memang keluar dari cahaya iman, bahwa kebahagiaan tidak bisa diukur oleh sekedar pakaian. Kebahagiaan tidak hanya bisa diukur oleh hanya sekedar parfum yang bagus. Mus'ab bin Umair dengan gagahnya, dengan tegaknya, dia melontarkan senyum kepada para sahabat. Apa urusan saya dengan dunia sekarang? Maka jadilah dia seorang yang kuat imannya, orang yang zahid, yang zuhud terhadap dunia, dan orang yang semangat untuk mencari akhirat, dan juga semangat mendakwahkan orang lain untuk masuk Islam. Atas kecakapannya Mus'ab bin Umair ini, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim Mus'ab bin Umair untuk ke Madinah, untuk berdakwah ke Madinah, untuk menyebarkan Islam ke Madinah. Maka dia pun dikenal sebagai utusan pertama yang diutus oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi dai ke Madinah. Banyak di antara orang-orang Madinah dengan kecakapan retorikanya masuk Islam dari tangannya Mus'ab bin Umair ini, sampai subhanallah Madinah
didominasi oleh umat Islam lewat kecakapannya Mus'ab bin Umair. Banyak kepala suku yang masuk Islam ketika itu. Subhanallah. Maka peran Mus'ab bin Umair ini adalah menunjukkan kalau anak-anak muda ini luar biasa sebenarnya perannya dalam agama Islam di awal-awal dakwah. Pemuda yang luar biasa, pemuda yang semangatnya luar biasa, pemuda yang tidak bisa dibeli oleh apapun, begitu. Dan pada puncaknya Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah kepada Mus'ab bin Umair. Dalam peperangan Uhud, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Mus'ab bin Umair ini, subhanallah, mati syahid. Dan syahidnya Mus'ab bin Umair itu luar biasa sekali ya. Beliau mendapatkan hampir 60 tusukan tombak. Dan ketika ditutup ya jasadnya, yang bagian atas, bagian bawahnya terlihat. Ketika bagian bawahnya ditutup, bagian atasnya terlihat. Sampai ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati Mus'ab bin Umair dalam keadaan yang sedemikian rupa, beliau menyebutkan satu ayat, membacakan ayat minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadallahu alaihi. Di antara orang-orang mukminin ada orang-orang yang membenarkan janji Allah Subhanahu wa taala. Dialah Mus'ab bin Umair. Dan tentunya para sahabat yang lain yang mereka rela untuk memberikan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah hijrahnya para sahabat ridwanullahu alaihim ajmain. Hijrah yang berkualitas, hijrah yang tidak hanya sampai di lisan, hijrah yang dibuktikan dengan pengorbanan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-muhajir man hajarallahu ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Ini dibutuhkan pengorbanan. Para sahabat ridwanullahu alaihim ajmain, mereka adalah orang-orang yang luar biasa berhijrah. Berhijrah dari kebiasaan buruk mereka dan bertahan untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang tidak mudah dilakukan saat-saat ini ketika ujian dan godaan dunia begitu nampak di depan kita. Orang yang berhijrah di masa-masa ini pahalanya luar biasa. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada sahabatnya bahwa nanti ada di masa yang akan datang satu kaum yang pahala mereka 50 pahala kalian. Para sahabat bertanya, "Oh, ada seperti itu ya Rasulullah?" Ada. Bagaimana tanda-tandanya ya Rasulullah? Mereka tetap beriman dalam keadaan digoda oleh mereka tetap beriman, meyakini tentang aku, kata Rasulullah SAW, dalam keadaan luar biasa godaannya. Para hadirin a'azanillahu wa iyyakum, khususnya para pemuda, kita harus menjadi dan harus mencontoh mereka-mereka as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang telah dulu masuk Islam, orang-orang yang memang dengan kejujurannya menyatakan hijrah dan meninggalkan semua yang memang sudah menjadi kebiasaan buruk. Tidak mudah memang, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kehidupan yang lebih baik dibandingkan kita tetap untuk melakukan kebiasaan buruk kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man taraka syai'an lillah awadahu Allahu bi syai'in khairin minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, kita tinggalkan kebiasaan buruk kita karena Allah, Allah pasti gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Memang awalnya berat, yang sudah candu rokok, ya berat untuk meninggalkan rokok.
yang sudah apalagi yang candu narkoba, luar biasa berat. Yang sudah candu judi online juga luar biasa berat. Tetapi ingat, kalau kita tinggalkan itu semua karena Allah Subhanahu wa taala, pasti janji Allah akan digantikan dengan yang lebih baik. Jangan ragu sama janji Allah Subhanahu wa taala. Kita terkadang pengen melihat janji Allah itu muncul secara instan. Padahal Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kita terlebih dahulu. Bener nggak nih kita hijrahnya? Bener nggak nih kita tobatnya begitu? Allah ingin uji kita. Ketika seorang itu berhijrah, maka yang diuji adalah apanya? Adalah kesenangan-kesenangannya yang hilang itu. Digambarkan kesenangan-kesenangan yang begitu nikmat sekali. Banyak orang yang gagal dalam hijrahnya karena dia tidak kuat oleh kesenangan-kesenangan yang biasa dia lakukan, kemudian tiba-tiba ditinggalkan. Butuh perjuangan, karena surga Allah Subhanahu wa taala hanya didapatkan dengan cara seperti ini. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin, kata Allah. Apakah kalian akan mengira masuk surga begitu enak, begitu santai, begitu saja, semudah itu? Tidak. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sementara belum diketahui mana yang bersungguh-sungguh dan mana yang bersabar. Dua hal ini menjadi kunci kita selamat dan masuk surga: kesungguhan, keseriusan, dan kesabaran. Kesungguhan itu apa? Yang melawan hawa nafsu yang ada pada diri kita. Perlu kesungguhan, perlu keseriusan, dan perlu kita lawan. Yang terkadang nafsu itu ingin dan selalu menyuruh kepada hal-hal yang mengenakan jiwa. Pengennya tidur, tapi Allah memanggil, lah kita ke masjid. Pengennya santai scrolling TikTok, tapi ada azan di situ, lah kita ke masjid. Paksa diri kita untuk melawan ini dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita terus ulangi seperti itu, diulang, Allah sendiri yang akan memudahkannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yatasabbar yusabbirullah." Barang siapa yang bersabar, berlatih untuk sabar di atas ketaatan kepada Allah, Allah sendiri yang akan memberikan sifat sabar itu. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam.